Yang menarik, ya, saya tidak melihat ada aura-aura pesantren di sini. Ini yang menarik. Karena masalah nasab, masalah si Imad laknatullah alaih, masalah Habib palsu, itu masalah yang berkembang di lingkungan pesantren, dalam pengertian di lingkungan santri. Orang-orang yang berada di PWI. Jenius, orang UI mencium bau busuk PWILS. Rhoma Irama sedang kerasukan. Yang fullnya mari kita lihat dulu videonya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada video lewat beranda saya. Ini dari channel namanya UI Watch. Ya. Saya tidak tahu betul landasan channel YouTube ini dibuat, kemudian siapa saja orang di belakangnya, karena memang baru lewat. Yang mana ini lewat karena judul, ya, PWILS demikian dan demikian. Itu supaya yang banyak yang nonton ke video aslinya, silahkan datang ke channel aslinya ya, supaya bisa melihat secara utuh apa judulnya, kemudian bagaimana dan bagaimana. Nah, yang menarik, ya, saya tidak melihat ada aura-aura pesantren di sini. Ini yang menarik. Karena masalah nasab, masalah si Imad laknatullah alaih, masalah Habib palsu, itu masalah yang berkembang di lingkungan pesantren, dalam pengertian di lingkungan santri. Orang-orang yang berada di PWILS-nya itu banyak orang-orang yang tidak jelas secara agama, tetapi yang di atasnya itu kan si Imad tuh laknatullah alaih, yang digambar-gemborkan sebagai kiai begitu ya. Kemudian memang keilmuannya juga sedikit banyak si Imad itu ada. Ini mengguncang dunia pesantren. Yang disasar dunia pesantren juga tuh orang yang suka salawatan dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sehingga saat isu PWILS ini masuk ke TV nasional itu udah agak ramai kan. Berarti ini mau diperluas tuh segmennya. Itu entah terjadi secara organik atau tidak, saya tidak mau berspekulasi lah. Yang jelas itu masuk TV nasional kemudian menjadi ramai. Sampai ya saya melihat channel ini, berarti sekarang memang isu ini sudah lintas lintas segmen, saya katakan demikian ya. Ini sudah saking ramai sampai-sampai channel seperti UI Watch yang mana banyak sekali isi dari videonya, bisa dilihat sendiri ke channel aslinya, itu membahas masalah politik, ya, politik secara khusus dalam keumumannya begitu. Masuk pembahasan tentang PWILS. Yang mana ya orang-orang seperti ini hanya insight dari luar saja. Itu sebetulnya tidak mempedulikan juga masalah perhabiban itu. Lah, jangankan orang-orang yang berpikir politik begitu ya, orang yang berpikir mindset agama pun dalam pengertian yang lebih moderat seperti Muhammadiyah dan Persis itu sudah lama tidak mempedulikan masalah pernasaban. Tapi saking kentalnya aura politik ya di dalam kasus pernasaban ini dan PWILS ini sampai dibahas oleh kedua orang ini. Yang sayangnya sampai saya mereaksi video ini, saya belum melihat nama kedua orang ini siapa. Jadi saya tidak sempat melakukan riset kedua orang ini siapa. Yang tahu tolong di kolom komentar beritahu saya supaya saya lebih mengenal lebih dekat. Karena ini orang-orang yang memang berpikirnya dalam hal ini lurus begitu ya. Nah, biar nggak lama lah ya, kita saksikan saja videonya. Dan sejujurnya saya pun belum melihat video ini secara utuh, hanya baru beberapa menit pertama ya sudah saya putuskan untuk mereaksi. Saya tambahkan caption saja di bawahnya, subtitle, supaya lebih mudah karena audionya tidak terlalu bagus. Jadi saya masukkan ke situ, saya masukkan subtitle secara otomatis, kemudian langsung saya reaksi begitu ya. Kita saksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir hari ini. Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit sama senior kita
Beliau adalah tidak asing lagi, orang pada kenal di mana-mana, dari timur sampai barat sampai ke Malaysia dan ke Eropa dan ke Amerika. Udah banyak tuh Bang, saya lihat Bang. Ngetopnya. Yang nonton Abang ini luar iyalah, biasa. betul. Alhamdulillah, semoga Sebelah kanan bermanfaat. saya tidak asing lagi, Bang Taufik Bahudin. Apa kabar Bang? Iya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Sehat Taufik. selalu Bang. Waalaikumsalam. Amin. Yang banget Baru hari tahu ini saya, Abang fresh maaf. banget ya. Mantap. Begini Bang, ini ada satu tema Bang, luar biasa Bang, dan rame. Luar dalam biasa seminggu dan ini. berkuasa penuh. Bang, Wah, ya dubes kan kira-kira. begitu. Dubes itu Bang. Duta Kami besar saat ini ya. Bang dibicarakan di mana-mana, dari atas sampai kalangan bawah, mengenai PWI dan LS, ya kan? PWI LS ini adalah perjuangan Wali Songo Indonesia, ya. Namanya. Namanya, ya. Nah, itulah. LS-nya Laskar Sabilillah, Iyalah. ya kan? Beliau tuh rame hari ini menantang atau melawan dengan Ba'alwi, kaum habaib di Indonesia. Dan ini PWILS Bang, rame mengatakan bagian Ya. dari NU. Tapi NU sendiri tidak Bang, tidak mengakui sebagai underbow dari NU. Nah menurut Abang bagaimana tanggapan Abang? Pendek jawabannya. Itulah contoh PKI gaya baru. Dia pakai PKI nama gaya baru, Islam Bang. ini pakai gaya baru. Pakai nama Wali Songo, anaknya ada yang protes dan pakai nama itu. Udah PKI gaya baru itu contohnya. Nggak ngaku, udah gampang. PKI gaya baru tuh tujuannya jangan lihat siapa, tujuannya apa? Merusak Islam, adu belah umat Islam, Mengadu domba, Bang, ya? memperdomba, adu domba, pokoknya itu tujuan, sama satu lagi mempermatainya PKI gaya baru lah, itulah di PKI. Oke, satu dulu ya. Orang cerdas itu mereka tidak pernah tertipu oleh nama. Oke, nama PWLS, namanya. Perjuangannya apa? Itu yang dilihat ya. Perjuangan apa ini? Perjuangan bubarin pengajian begitu. Ya, perjuangan rasisme, perjuangan memecah belah, perjuangan adu domba, itu yang ada di dalamnya. Mau dikasih nama apapun, perjuangannya itu. Tuh ya, kalau kita mau melihat sesuatu, nama jangan dulu dilihat, lihat esensinya. Setelah itu baru namanya. Apakah itu ada muwafaqah atau tidak, ada kesamaan atau tidak. Ya kalau misalkan ada kesamaan ya begitu adanya, tidak ada kesamaan pun begitu adanya. Yang jelaskan kenyataannya. Nah kemudian ini mengatakan tadi ini adalah PKI gaya baru. Ya bukan dari saya bahasanya itu. Bukan hanya dari Habib Rizik bahasanya. Ini dari bahasa UI Watch. Yang mana saya tidak melihat dulu ya apa latar belakangnya. Silahkan komentar di bawah. Tolong carikan ini. Ini sebetulnya channel apa begitu. UI Watch itu apa? Mungkin Universitas Indonesia ya. Lulusan situ. Alumni UI mungkin begitu ya. Mungkin karena alma maternya juga bajunya kuning, yang mana tidak ada golkar-golkarnya. Saya rasa demikian. Dan ini memang terbaca secara mudah. Ini nggak ngomongin masalah nasab, nun nasab, kemudian mengatakan ijma. Tidak, ini bau amisnya itu tercium. Ya, sangat menyengat PWLS ini. Nilai-nilai politiknya dan PKI-nya. Bukan PIK ya. PKI. Ya beda dikit lah, dipindahin saja apanya, letternya itu apa, hurufnya. PWI udahlah paham, muke PKI saya kalau guyonan ya. Udah Kira-kira jangan PWLS siapa di belakang itu? saya Bentar, saya suka ini muke muke PKI udah. PWI udahlah paham, muke PKI saya kalau guyonan ya. Udah Kira-kira jangan PWLS siapa di belakang itu? Oke. saya yang paling kelihatan di Rame belakangnya, ini diangkat di belakangnya yang mendukung ya Jokowi. Kan baru ada zaman Jokowi, zaman Iya. SD ada nggak? Tidak ada Bang. Iya, 10 tahun itu investasi Jokowi. Udahlah Jokowi kalau PKI bagaimana dia waktu zaman dia tidak muncul, dia diemin dulu, begitu dia selesai digantikan, cara menang dia kan nggak beres juga, si rekap dimainin. Iya. Begitu Prabowo dia mulai bikin ribut supaya Prabowo diganggu guncang anaknya Bisa Planga naik. Plongo, Pupu Papa Planga Plongo yang SMP aja kagak lulus atau cuma lulus SMP, jadi udah gampang akalnya gampang. Tekna Jokowi. Oke. Ini orang itu ya kalau misalkan beliau Oke, itu ya. sepuh ya, orang sepuh dalam pengertian sudah senior ya, senior citizen.
Ya, itu enak kalau ngomong itu ceplak 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 begitu ya. Ya orang-orang yang di bawahnya juga kan agak segan begitu ya. Orang sudah sepuh lah mau digimanain begitu. Iya. Cuman senang, make sense. Bagi saya ya untuk menuduh perkara sebesar itu kepada Pak Jokowi, ini kan gampang cara membacanya itu. Jokowi ini di zaman Jokowi tidak ada, di zaman SBY tidak ada, di zaman siapa yang sebelumnya itu berarti Gus Dur ya. Ya Gus Dur ya. Setelah Gus Dur itu siapa ya? Pak SBY ya. Gus Dur, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. Itu di zaman Gus Dur nggak ada, di zaman Megawati juga tidak ada begitu. Ya setelah Gus Dur Megawati. Jadi Megawati nggak ada, Gus Dur nggak ada, di zaman Pak Soeharto nggak ada, ya Pak Habibie apalagi. Ini adanya di zaman Jokowi. Ya sudah, berarti ini adalah ternaknya Jokowi. Bahwa itu kalau saya nggak berani begitu ya menyimpulkan sesederhana itu. Cuman itu obvious. Itu jelas tapi tidak pasti begitu ya. Itu obvious. Ya siapa yang tidak menduga tuh? Ya orang-orang di belakangnya jelas kok. Ini orang-orang jenderal tiba-tiba masuk ke daerah sini kemudian melakukan perpecahan, kemudian ini sudah jelas pidana, tidak ada penindakan. Ini kan obvious. Tapi belum tentu kesimpulannya benar. Kalau saya tidak berani. Se-obvious apapun, kalau itu tidak nyata benar, saya tidak berani. Cuman yang berani, alhamdulillah, ada yang mewakili keobviosan itu, kecurigaan yang amat sangat jelas curiganya. Kalau kata ilmu fikih itu ghalabatuz dzan ya. Ghalabatuz dzan itu memang secara fikih sudah cukup, tetapi untuk mengatakan hal sebesar ini saya tidak berani begitu ya. Alhamdulillah ada yang berani. Nah itu. Dan apa tadi bahasanya asik sekali nih. Sebentar ya. Oh iya. Ini supaya apa tadi katanya? Supaya Pak Jokowi ini menangnya bermasalah. Ya tadi sirekap dan lain sebagainya. Kemudian ditaikanlah Prabowo. Dan mungkin yang dimaksud bermasalah juga Pak Prabowo. Saya tidak mengatakan hal itu. Dan dinaikinlah di situ fufu-fafa. Ini kita dengar macam apa sampai ada lakob Fufu Fafa untuk wakil presiden ini ya. Supaya kemudian Pak Prabowo-nya digoncang supaya Fufu Fafanya naik. Seperti dulu zaman Gus Dur begitu ya. Jadi Megawati yang naik. Nah, ini pun obvious tapi belum pasti begitu. Dan sekali lagi yang seperti ini saya tidak berani untuk berkomentar. Itu celah besar. Kalau untuk saya ya, ada yang berani, alhamdulillah begitu. Mewakili ghalabatuz dzan itu. Sekna Jokowi. Jokowi itu akalnya banyak, konsep nggak ada. Ya, Tidak ada konsep. Saya tahu betul. Udahlah, dia tukang bohong. Bentar ya, saya menurun. Ini saya senang sama Pak ini nih. Saya mau sama ini. Tugas rekap dimainin. Begitu Prabowo dia mulai bikin ribut supaya Prabowo diganggu-guncang anaknya Bisa naik. Plongo, Fufu Fafa Planga Plongo yang lulus SMP aja kagak lulus atau cuma lulus SMP, jadi udah gampang akalnya lah, akalnya gampang. Sekna Jokowi. Jokowi itu akalnya banyak, konsep nggak ada. Ya, Tidak ada konsep. saya tahu betul. Udahlah, dia tukang bohong. Kalau tukang bohong berarti apa? Berbohong itu sudah bagian dari mindset dia, sudah bagian dari pola pikir dia. Dan buat orang kayak Jokowi berbohong itu tidak apa-apa. Saya ulangi lagi, artinya apa? Jujur itu nggak penting. Nah itu ya. Makanya gaya baru dia gampang lah. Oke. Nih ya, orang tatkala tidak punya integritas, jujur itu nggak penting. Itu tatkala orang tidak memiliki integritas, baginya yang penting itu identitas. Pokoknya mau dibuat se-fake apapun, sepalsu apapun, yang penting identitasnya itu terlihat baik. Dan jujur itu tidak penting. Dan kalau ini saya berani mengatakan itu pada diri Pak Jokowi ada. Track record berbicara. Ya, dari mulai mobil SMK, kemudian berjanji tidak akan naik pilpres waktu masih jadi gubernur itu, saya tidak memikirkan itu, saya tidak akan maju sebagai presiden, saya akan meneruskan pekerjaan saya di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian IKN, 10 juta lapangan pekerjaan. Ya, begitulah adanya.
ya. Presiden itu tidak akan dinasti begitu ya, menunjuk, tapi waktunya Fufu Fafa tadi mau menjadi wapres kampanye begitu ya, dan mengatakan presiden punya hak untuk berkampanye dan lain sebagainya. Ya kalau itu fakta sudah ya. Nah, berbohong itu kan perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, atau berbohong itu sudah. Kemudian dikatakan tadi apa? Banyak nggak punya konsep begitu ya. Banyak akal-akalan, nggak punya konsep dan lain sebagainya. Ini kita saksikan saja lah, saya biar gak usah banyak ngomong. Jadi tidak perlu jujur ya Bang ya. Nggak perlu, nggak penting. Nah, itu. Tidak penting. Nggak Menurut penting mereka jujur. tidak penting Iya. jujur. PKI kan begitu, ada gaya baru. Ngoplang-ngoplang ngaku. Kalau dari tonol gue kenal Jokowi. Mudah-mudahan nonton deh anak buahnya tuh. Termul-termulnya nonton. Mudah-mudahan pada nonton semua Bang. Ini gampang. Termulnya dia, orang yang memuja-muja dia, cuma dua kelompok. Satu orang yang nggak ngerti, logika nggak jalan, sekolahnya jongkok karena nggak ngerti. Kedua, karena menganggap berbohong atau tidak jujur itu tidak apa-apa, atau dibalik kejujuran itu tidak penting. Kayak itulah anak termulnya dia. Saya pakai istilah Abang. Abang sering mengatakan IQ-nya level 3. Sebentar. Ini menarik sekali ya. Yang jadi termul cuma dua. Satu, orang yang tidak mempunyai pola pikir, dia tidak mempunyai logika, sehingga pola pikirnya jongkok, jadi ya make seneng sama gak seneng aja. Yang kedua, mereka yang tidak menganggap kejujuran itu penting. Padahal kejujuran ini dia sesuatu yang amat sangat harus ada. Harus ada, jangankan pada pemimpin itu, pada seorang saksi saja harus ada, apalagi pada seorang pemimpin. Ini harus amat sangat ada gitu. Ini kedua ini, dia itu punya logika. Dia cerdas, tetapi dia menganggap bohong tidak apa-apa. Dalam pengertian seseorang itu tidak perlu memiliki integritas, tidak perlu memiliki kejujuran. Nah, ini bakal ngedukung dia jadi termul begitu. Yang mana tadi ini adalah IQ level 3. IQ-nya mereka ini. Bukan itu level of thinking, jenjang. Jadi ini adalah orang-orang yang mayoritas di Indonesia itu sekarang, ciri-cirinya saya belajar dari risetnya. Silakan cari sumbernya, spiral dynamic, itu riset cari di sumbernya. Itu adalah kelompok orang-orang masyarakat, tidak terkait dengan jenjang akademis ya. Orang-orang yang berpikir level 3 itu orang-orang yang mindsetnya, kemampuan berpikirnya baru melihat ada kalau kelihatan. Jadi bilang hujan, kalau mendung tuh nggak ngerti, tapi mungkin oh iya hujan. Kalau lihat mendung bakal hujan, nggak nyampe. Nah, kedua apa lagi? Reaktif. Sebentar, yang pertama itu apa tadi? Tidak bisa melihat dalil. Itu kalau dalam agama itu ya, dalam mantik itu tidak bisa melihat dalil. Maunya itu langsung madlul. Kalau madlulnya nggak kelihatan, berarti nggak ada. Nah itu tuh orang-orangnya. Ini termasuk itu kayak si Imad itu. Si Imad begitu ini betul sekali yang dikatakan. Jadi ini bukan dzurriyyah Rasul. Kenapa? Tidak ada kitab sejaman. Ya kamu nggak ngelihat itu mendung banyak sekali. Kamu tidak melihat di situ para ulama mengisbat. Kamu tidak melihat di situ ada catatan internal yang sangat rapi. Kamu tidak melihat di situ ada kesolehan daripada Imam Alwi. Itu masuk tuh. Ini saya suka. Saya suka sekali. Luar biasa. Itu yang pertama ya. Jadi apa tadi katanya itu? Dia tidak bukan IQ-nya, tapi tidak memiliki logika berpikir begitu, tidak bisa melihat dalil madlul. Baru melihat ada kalau kelihatan. Jadi bilang hujan, kalau mendung tuh nggak ngerti, tapi begitu oh iya hujan. Telat tuh dia. Kalau lihat mendung bakal hujan, nggak nyampe. Nah, kedua apa lagi? Reaktif. Reaktif, simptomatis, instan. Kita seseorang atau siapapun baru nekap kerja, kalau yang dikerjakan tuh berupa sesuatu yang fisik terlihat. Jadi kalau bekerja merubah kelakuan orang tuh ngerubah kelakuan orang yang naik motor, itu udah nggak kerja karena nggak kelihatan. Itulah level 3. Nah ini level 3 udah terprogram. Yang Jokowi level 3. PKI gaya baru. Sebentar, saya mau menangkap dulu nih. Apa ini maksud dulu ini? Nah kedua apa lagi? Reaktif, simptomatis, instan. Kita seseorang atau siapapun baru nekap kerja, kalau yang dikerjakan tuh berupa sesuatu yang fisik terlihat. Jadi kalau bekerja merubah kelakuan orang tuh ngerubah kelakuan orang yang naik motor,
itu udah nggak kerja karena nggak kelihatan. Mhm. Itulah level 3. Nah ini level 3. Sudah terprogram. Dan Jokowi level 3. Oke, ini bagus juga ya. Makanya Jokowi itu kan kerja begitu. Dan kerja itu harus kelihatan, masuk gorong-gorong. Kemudian harus ada MRT, harus itu kan dari dulu tuh begitu. SMK, mobil SMK-nya ada, padahal di belakangnya nggak ada. Yang jadi pajangannya doang ada begitu. Ya prototipenya ada, ke belakangnya mangkrak. IKN, besar, mangkrak. Kemudian harus ada yang kereta cepat itu ya, Wush, harus ada Wush. Nggak bakal balik modal. Itu karena memang harus kelihatan, ini adalah perubahan. Padahal di belakangnya kopong begitu, kropos. Tidak melihat bahwa sebagian dari pekerjaan itu, malah yang paling penting dari pekerjaan itu adalah perencanaan. Jadi kalau misalkan dia itu orang atau pemimpin yang memang di belakangnya itu sangat hati-hati di dalam bekerja, melihat segi keadilan, melihat segi filosofis dan lain sebagainya, itu dianggapnya Allah kelamaan begitu. Nih level 3 nih yang kayak gini. Ya, makanya susah karena memang orangnya juga di kita banyaknya level 3. Bantuan pun banyaknya maunya berupa apa? Berupa bantuan apa langsung gitu ya, bantuan tuh BLT begitu, maunya kan kayak begitu yang instan, nggak tahu secara jangka panjang itu merusak begitu. Adapun orang yang bekerja dengan jangka panjang secara filosofis yang diselesaikan itu tadi, yang menyelesaikan geng motor begitu, itu tidak dilihat sebagai bekerja ya karena nggak nampak begitu. Yang itulah jadi termul level 3. PKI gaya baru. Aduh. Gampang aja. Sampai termulnya semua. Termulnya udah pasti level 3. Oke Bang. Tapi kan harusnya NU sudah menyatakan bukan underbow dari NU. Tapi tetap masih ngotot dia tuh. Nah terakhir kan kemarin kan Oma Irama kan sempat udah Irama di bawah. Lah. Itu orang nggak tahu diri. Bilang lu jadi penyanyi, profesi lu penyanyi, jangan sok main di politik, otak lu kagak nyampe. Lu dipakai sama PKI nggak ngerti. Apalagi nggak suka. Bilang sama Uiwat bilang Roma Irama tahu diri, ini bukan profesi Anda, Anda penyanyi, kita suka. Nggak usah main di politik, bidang Anda nggak nyampe, dan Anda dipakai sampai kayak gaya baru nggak nyadar. Dipakai mau aja. Itulah kalau otak nggak nyampe ya begitu, bukan nyampe. Bukan bidang dia, dibodohin aja. Iya, baik Bang. Asik, suka saya nih. Persis. Pak Taufik ya, dengan segala hormat, salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu saat. Saya ngefans sama orang yang nalarnya jalan itu luar biasa ya. Kalau Irama, berhentilah ya, segera taubat. Anda ini lagi ditunggangin sama PKI, nggak sadar. Bukan bidang Anda itu penyanyi begitu. Kita senang lah itu. Luar biasa. Oke Bang. Kembali yang kedua Bang, saya mau tanya sama Bang. Ramai juga saat ini menjelang Hari Kemerdekaan RI Republik Indonesia ini ramai sekarang ada namanya istilahnya space. Apa One Piece? One Piece. Ya. Ya kan? Ini ramai bahkan di daerah-daerah di Jawa Tengah, dari Jawa Timur, saya lihat di medsos udah pasang bendera merah putih dan itu ada bendera One Piece gambar tengkorak. Bagaimana pandangan Abang? Tolong diingatkan mereka jangan terjebak dan jadi korban PKI gaya baru, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan strategi dan sasaran apa yang dengan PKI gaya baru. Apa? PKI baru merusak bangsa dengan menghilangkan rasa hormat dan respek terhadap hari kemerdekaan. Itu sakral. Main-main dengan bendera yang One Piece tengkorak, itu kan PKI baru yang ngamper idenya disergap dengan dalih ditutupin generasi muda kreatif. Udahlah berhentilah. Sebelumnya Gibran pernah pakai kaos lambang itu. Nggak benar, itu nggak benar, dibodohin. Masih ada PKI gaya baru nyusup di sana sini, tapi dia menggerakkan mayoritas yang nggak ngerti bahwa itu merusak Republik. Bahkan 17 Agustus merah putih dipakai bendera yang botan-botan. Itu kan kalau bukan PKI apa namanya? Memang tidak boleh ya Bang, itu kan sakral, merah putih sakral. Tahu nggak kita mereka perjuangan gimana? Ditambah lagi yang Surabaya itu. Kita nggak, merdeka tidak dikasih, tidak hadiah, kita berjuang habis-habisan. Dan saya sangat menyesalkan dan sampai sekarang belum ngerti. Kok tidak diajarkan secara jelas proses kemerdekaan itu di anak-anak SMP, SMA? Kok nggak diajarin, kenapa ya? Yang justru kurikulum Dikbud tuh ada
nyusup PKI itu. Oke, sebentar ya. Ini untuk urusan bendera One Piece ini saya tidak berkomentar karena saya belum pernah berkomentar tentang hal itu. Cuman kemarin saja kenapa mempertanyakan saya itu kenapa One Piece, PWRS, kemudian apa satu lagi ya PPATK. Kenapa itu kok bersamaan begitu ya? Bikin orang frustasi sebagai masyarakat dan sebagai rakyat. Mungkin itu juga yang menjadikan salah satu kekesalan Pak Prabowo itu sampai juga ada counter attack beberapa kali begitu ya. Saya ini tidak berkomentar, saya cuma mau mendengarkan saja dulu ya dalam permasalahan ini. Iya. Harus sejarah kemerdekaan juga dikhususkan mata pelajaran sendiri. Masa itu nggak diajarin bagi PKI Oh yang sudah hilang. Dulu 48, ada nyusup di G30S. Nggak ada disebut PKI. P4 aja udah nggak ada. Iya coba. Ya begitulah. Dikbud penain lah. Mudah-mudahan. Udahlah. Kalau udah rusak kan generasi muda dibikin hura-hura semua sama dia. Jadi abang nggak setuju ada gambar itu ya? Bukan nggak setuju. Sangat tidak suka. Dan nggak boleh. Bukan nggak setuju. Nggak boleh itu. Karena memang sakral merah Hari putih. kemerdekaan itu sakral. Itu nggak, bukan hadiah kita mereka. Bagus. Dibikin main-main itu udah Betul, terus One Piece gambar tengkorak apa udahlah. Kartun itu bang. Enak kartun apa udahlah itu orang main-main dianggap generasi muda kreatif, ditutupin dengan kreatif, lucu. Lucu ya. Lucu kalau melut panjang bulat di masyarakat baru dianggap lucu, benar nggak? Itu kan merusak republik ini, harga diri bangsa. Oke, nah ini supaya Anda yang menonton ini langsung saja kalau mau menyaksikan yang fullnya silahkan ke YouTube-nya UI Watch ini ya. Ini luar biasa. Saya belum melihat juga video-video yang lain, cuman kalau seperti ini mungkin akan betah juga tuh nontonnya. Mudah-mudahan kita semua setidaknya mendapatkan food for thoughts, punya makanan untuk pikiran sehingga pikiran kita ini terasa bisa melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa diperjuangkan, mana yang tidak, mana yang berhak untuk mendapatkan simpati kita, mana yang tidak, begitu. Karena itu di dalam dunia ini penting. Kita itu manusia yang memiliki jiwa, memiliki emosi, memiliki simpati, memiliki empati, dan itu sedikit banyak begitu. Bukan sedikit banyak ya, banyak sekali mempengaruhi pikiran kita secara komunal dan sistem kehidupan kita secara komunal. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan saya katakan tadi mempengaruhi itu secara adat bukan secara hakikat. Hakikatnya la haula wala quwwata illa billah. Benar banget, guys. Betul banget teman-teman ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Yang mau tahu hakikatnya itu belajar tauhid ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti itu ya teman-teman. Nampaknya tidak akan lama lagi PWILS dan Imad Al-Kaburi akan segera rungkat teman-teman semua di dalam kisruh nasab ini. Karena mereka yang gak bakalan bisa ya teman-teman melawan nasab sahih, nasab yang benar-benar dari Ba'alawi. Sekian, assalamualaikum.